Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjut dengan materi 3.4 ya, KD yang keempat, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ada seorang tokoh yang bernama Miriam Budiarjo mengatakan bahwa tujuan berdirinya suatu negara itu adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyatnya. Di sini pula Ibu sertakan peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia ini sangat kaya ya. Kita memiliki 34 provinsi dengan 5 pulau besar. Ya, bisa kalian perhatikan. Nah, kemudian sebelumnya Ibu ingatkan lagi unsur-unsur berdirinya suatu negara, yaitu terdiri atas ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Ya. Rakyat pun ada yang disebut dengan rakyat, ada yang disebut dengan penduduk, ada juga warga negara dan bukan warga negara. Rakyat ini kan mereka yang mendiami wilayah suatu negara. Kalau penduduk, mereka yang tinggal dan menetap di sebuah negara. Kalau warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum ditetapkan sebagai warga dari suatu negara. Kemudian apa itu wilayah? Wilayah ini terdiri lagi menjadi wilayah ya yang membatasi suatu negara dengan negara lain. Ada wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan ada juga wilayah ekstrateritorial. Wilayah darat. Kita lihat dulu batas wilayah darat suatu negara dengan negara lain. Ada batas buatan, ada batas alami. Batas alami seperti yang kalian sudah ketahui, contohnya ada pegunungan, hutan, kemudian lautan, ya. Itu yang batas alami. Kalau masih banyak lagi yang lain, itu salah satu contohnya. Kemudian batas buatan seperti ada tembok, ada pagar dengan kawat berduri, ada jembatan, ya. Nanti kita cari lagi bersama-sama. Kemudian ada wilayah lautan. Wilayah lautan ini berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang disingkat dengan UNCLOS, yaitu Konvensi Hukum Laut Internasional ya, di Jamaika. United Nations Convention on the Law of the Sea. Di sini menjelaskan macam-macam batas wilayah lautan suatu negara. Yang pertama adalah laut teritorial, diukur sepanjang 12 mil. Kemudian lanjut, laut bersebelahan, ditambah lagi 12 mil, yaitu jadi 24 mil. Kemudian yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil. Dan yang terakhir, laut bersebelahan. Nah, kemudian ada juga wilayah udara. Bagaimana batas wilayah udara? Tentu berdasarkan teori, yaitu ada yang namanya Air Freedom Theory, ya, atau teori udara tanpa batas. Dan satu lagi pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ya, yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Jangan lupa, pemerintah ini organ elit ya, yang melaksanakan pemerintahan. Kalau pemerintahan adalah tata cara si organ elit ini dalam menyelenggarakannya. Dan pemerintah ini ada dalam arti luas dan ada dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit itu hanya meliputi lembaga eksekutif saja, seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri. Ya, sedangkan pemerintah dalam arti luas mencakup semua lembaga negara yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini ada dua macam. Ada pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. De facto ini maksudnya pada saat kita merdeka yang diakui oleh si negara itu. Kalau de jure berdasarkan hukum. Ya. Nah, kemudian gagasan perlunya membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, berhasil diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928.
Ya, jangan sampai lupa, harus selalu diingat karena kalian juga generasi muda penerus bangsa. Nah, kemudian terakhir Ibu berikan ada sebuah gambar di mana presiden kita yang pertama yaitu Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Ya, jadi melalui proklamasi 17 Agustus 45, bangsa Indonesia ini berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru yaitu Republik Indonesia kepada dunia. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, faktor penting pembentuk bangsa Indonesia. Antara lain yaitu macam-macam ya adanya. Pertama, adanya persamaan nasib yaitu sama-sama dijajah. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal. Dan yang terakhir, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Ya, ini seperti Ibu berikan ada gambar ilustrasi saja ya. Beberapa orang berkumpul dengan memakai pakaian berbeda warna. Ini kalian maksudnya paham ya, ini maksudnya berbeda-beda ya, kita berbeda-beda tapi memiliki satu tujuan yang sama. Ya, sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi ya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Ya, demikian untuk hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.